Kebayang nggak? Ada 300 lebih butir batu tajam dikeluarkan dari tubuh seorang gadis yang usianya baru 20 tahun. Gadis ini dilarikan ke rumah sakit gara-gara nyeri pinggang luar biasa, itu kayak di ribuan jarum. Dokter kaget banget karena ginjal kanan gadis ini bukan lagi berisi cairan, tapi tumpukan harta karun yang sangat-sangat menyakitkan. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi ada lebih dari 300 butiran padat yang bersarang di organ vitalnya. Teman-teman, ini bukan sekedar nasib buruk, tapi hasil dari sebuah gaya hidup modern yang pelan-pelan buat gadis ini sakit parah. Kok bisa ya? Ada ratusan kerikil keras tumbuh subur dan menghancurkan organ ginjalnya dari dalam. Simak kronologinya sampai habis. Karena bisa jadi nih, kebiasaan gadis ini juga sedang kita lakukan sekarang. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Ini adalah kisah seorang gadis namanya Xiao Yu. Dia cantik, dia masih muda, tapi ternyata diam-diam menyimpan rahasia yang mengerikan. Yang mana dia sendiri pun nggak tahu. Awalnya hidup Xiao Yu itu normal-normal aja. Sampai satu malam tiba-tiba aja ada satu kejadian yang benar-benar di luar dugaan. Xiao Yu tiba-tiba aja jatuh tersungkur di lantai kamarnya sambil memegangi pinggang kanannya. Dia kesakitan luar biasa sampai hampir nggak bisa teriak, cuman bisa ngerintih-rintih. Rasa sakitnya tuh bukan main, kayak ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk sarafnya. Xiao Yu sampai ngos-ngosan, dia keringet dingin dan suhu tubuhnya melonjak drastis. Keluarganya udah pasti panik luar biasa ngeliat Xiao Yu yang cuma bisa mengerang kesakitan. Bahkan teriak pun udah nggak bisa. Xiao Yu yang masih berusia 20 tahun ini kemudian dilarikan ke rumah sakit Chimei. Dokter di UGD ngeliat kondisi Xiao Yu itu udah sangat kritis. Dia udah kesakitan, hampir nggak bisa diajak bicara. Wajahnya pucat, matanya sayu. Dia terus-terusan merintih bilang sakit pinggang saya sakit dokter tolong. Awalnya tim medis ngira ini hanya infeksi saluran kemih yang ringan. Tapi nih ketika dokter menyentuh bagian pinggangnya Xiao Yu, dia langsung teriak kesakitan. Nah udah jelas nih ada sesuatu yang gak beres sedang terjadi di dalam perutnya Xiao Yu. Dokter segera menyiapkan alat USG untuk melihat apa yang sebenarnya bersembunyi di dalam tubuhnya Xiao Yu. Begitu alat ditempelkan, suasana di ruang pemeriksaan mendadak berubah jadi tegang. Semuanya diam, semuanya kaget luar biasa. Dokter cuma bisa diam beberapa saat melihat layar monitor menunjukkan pemandangan yang anehnya bukan main. Ginjal kanan Xiao Yu nggak lagi kelihatan seperti organ ginjal manusia yang sehat. Organnya sudah membengkak hebat, penuh dengan cairan yang terjebak di dalam. Tapi nih, yang buat semua orang merinding adalah banyak banget kelihatan gumpalan warna putih di dalam ginjal kanannya Xiao Yu. Layar USG menunjukkan ada ratusan bayangan keras yang menumpuk di satu titik. Bentuknya tuh titik-titik kecil warna putih itu teman, jumlahnya sampai ratusan. Perawat yang ngeliat tuh sampai bilang, ini kayaknya nggak mungkin deh, jangan-jangan ada yang salah nih. Tim medis kemudian melakukan CT scan untuk memastikan apa benda-benda misterius itu. Ketika hasil pemeriksaan keluar, semua staf rumah sakit kaget, semuanya gempar. Karena di dalam ginjal kanan Xiao Yu terdapat ada harta karun yang sangat mengerikan. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi ada ratusan butiran padat yang bersarang di sana. Benda-benda itu bertumpuk berdekatan sampai menghancurkan fungsi kerja ginjalnya Xiao Yu pelan-pelan. Kondisi ini seperti bahan peledak dengan waktu yang siap meletus kapan aja. Tekanan di dalam ginjalnya udah mencapai batas yang sangat berbahaya. Kalau nggak segera operasi, Xiao Yu terancam kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Dan dokter harus berpacu dengan waktu sebelum infeksi menyebar ke seluruh cairan tubuhnya Xiao Yu. Inilah awal mula pengungkapan kasus medis yang paling aneh di awal tahun ini, teman-teman. Xiao Yu seolah-olah sedang diracuni oleh sesuatu yang dia konsumsi setiap hari. Oke, kita bedah dulu nih, apa yang sebenarnya terjadi di ruang operasi yang mencekam hari itu.
Persiapan operasi dilakukan dengan sangat hati-hati karena resikonya itu sangat besar teman-teman. Nyawa gadis 20 tahun ini kini berada di ujung tanduk meja operasi. Apakah dia bisa selamat dari ratusan batu maut yang menggerogot di ginjal kanannya? Oke, simak terus ya, karena apa yang ditemukan dokter di sana itu benar-benar mengerikan. Dan teman-teman juga mesti tahu nih, bahaya yang dialami Xiao Yu itu mengincar siapa aja, termasuk kita semua, kalau kita nggak hati-hati. Dan kejadian ini menjadi peringatan keras buat kita yang sering banget meremehkan rasa haus dan pentingnya minum air putih. Oke, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya untuk ngelihat nih apa sih isi ginjal kanannya Xiao Yu. Oke, teman-teman bayangkan kondisi ruang operasi saat itu seperti ini ya. Lampu ruang operasi itu menyala terang banget, tim bedah mulai melakukan sayatan demi sayatan. Teknik bedah invasif minimal dipilih untuk mengambil benda asing di ginjal kanannya Xiao Yu. Dokter masukkan alat khusus untuk menjangkau bagian dalam ginjal yang sudah bengkak parah tadi. Satu persatu benda padat mulai dikeluarkan dari tubuhnya Xiao Yu. Dan waktu itu, para perawat asisten operasi yang bertugas mengumpulkan benda-benda itu mulai merasa sangat ngeri. Semakin banyak benda yang keluar, mereka semua merasa semakin ngeri. Bendanya bentuknya bulat, kecil, warna coklat keabuan, dan sangat-sangat keras. Sekilas, benda-benda itu kelihatan seperti roti kukus atau malah kayak boba sebenarnya yang sudah membatu. Operasi berlangsung selama 2 jam penuh tanpa henti karena jumlahnya sangat banyak. Tim bedah terus mengeruk dan mengevakuasi massa padat dari ruangan ginjalnya Xiao Yu. Setelah selesai, dokter mencoba menghitung total kerikil yang berhasil dikeluarkan. Angkanya benar-benar gak masuk akal bagi seorang gadis yang masih sangat muda. Karena totalnya ada lebih dari 300 butir batu ginjal bersarang di ginjal kanannya Xiao Yu. Dan dokter sampai kebingungan, kok bisa perempuan ini gak sadar, kok bisa baru kesakitan sekarang. Dan ukurannya macam-macam, mulai dari butiran pasir sampai sebesar kelereng 2 cm. Secara medis teman-teman, Xiao Yu didiagnosis menderita kondisi yang disebut sebagai nefrolithiasis. Ini adalah kondisi di mana zat kimia dalam urin itu mulai mengkristal gara-gara kurang cairan. Penyelidikan terhadap gaya hidup Xiao Yu pun mulai dilakukan oleh tim medis. Dan ternyata teman-teman Xiao Yu tuh punya kebiasaan sangat buruk tentang pola makan dan minumnya. Xiao Yu bilang, dia tuh hampir nggak pernah minum air putih dalam kehidupan sehari-hari. Dan gantinya, dia selalu minum minuman manis seperti jus buah kemasan dan juga teh boba. Minuman manis inilah dia konsumsi setiap hari, setiap kali dia merasa haus. Karena rasanya lebih enak daripada air putih. Nah, kandungan gula yang sangat tinggi dalam minuman tadi memicu pembuangan kalsium yang berlebih. Kalsium seharusnya diserap oleh tubuh justru dibuang ke dalam saluran urin. Karena Xiao Yu juga kurang minum air putih, urinnya jadi sangat pekat dan hampir kental. Dalam kondisi pekat ini, mineral kalsium mulai saling menempel satu sama lain. Mereka kemudian membentuk kristal tajam yang pelan-pelan tumbuh jadi batu yang cukup besar. Bayangin aja, ginjalnya Xiao Yu bekerja seperti pabrik semen yang terus beroperasi. Setiap tegukan boba, tegukan minuman manis tadi itu menambah satu lapisan baru pada batu tadi. Nah, Xiao Yu juga suka banget nih makanan asin seperti keripik, pokoknya cemilan yang tinggi kadar garamnya. Kebiasaan ini memperburuk kondisi ginjalnya. Garam berlebih memaksa ginjal bekerja 10 kali lipat lebih keras daripada biasanya. Faktor lingkungan juga berpengaruh, terutama saat musim panas yang sangat menyengat. Suhu tinggi membuat tubuh cepat dehidrasi tanpa disadari sama Xiao Yu. Urin yang tertahan di ginjal akhirnya menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Inilah alasan kenapa Xiao Yu mengalami demam tinggi ketika masuk ke IGD. Tubuhnya sudah memberikan sinyal bahaya, tapi Xiao Yu menganggap enteng. Dia pikir mungkin sakit pinggang biasa. Biasalah misalkan anyang-anyangan, toh dia juga gak suka minum air putih. Pada saat itu teman-teman, luka di ginjalnya itu merusak jaringan halus, membuat cairan tubuhnya keluar bersama dengan urin. Nah, dokter menyebut ini sebagai kegagalan total sistem pengenceran cairan di dalam tubuh. Tubuhnya Xiao Yu benar-benar sudah mencapai batas kemampuan biologisnya untuk bertahan, terutama di bagian ginjalnya. Singkat cerita, operasinya memang berhasil, tapi perjuangan Xiao Yu belum benar-benar selesai di situ.
Karena ginjalnya ini dipenuhi dengan jaringan parut gara-gara gesekan ratusan batu tadi. Ya, ginjalnya sudah luka di bagian dalam dan beberapa malah sudah tumbuh jaringan parut. Saking dia biarkan sakit pinggangnya tadi, dia anggap remeh, dia nggak mau periksa ke dokter. Padahal tadi gaya hidupnya kan sangat-sangat nggak sehat. Jadi meskipun batu udah diangkat, fungsi ginjalnya nggak akan pernah kembali normal. Bagian penyaring ginjalnya sudah sangat-sangat menipis dan rentan terhadap serangan penyakit. Dan Xiaoyu sekarang harus hidup dengan bayang-bayang gagal ginjal seumur hidupnya. Data medis mengatakan ada resiko 50% kalau batu-batu itu akan tumbuh lagi. Kalau Xiaoyu kembali ke hidup lama, udah pasti tambang batunya akan beroperasi lagi. Kasus ini jadi sangat-sangat viral, mengagetkan seluruh warga di Taiwan. Banyak banget orang mulai ketakutan melihat tumpukan batu dikeluarkan dari tubuhnya Xiaoyu. Ahli kesehatan peringatkan kalau ini bukan sekedar fenomena medis yang langka. Ini adalah cerminan nyata dari gaya hidup modern yang sering banget gak sehat bahkan mengancam nyawa. Teman-teman, kita kan sering nih menganggap minuman manis sebagai imbalan atau reward setelah lelah bekerja seharian. Padahal kalau kebanyakan, kita tuh justru sedang menabung kerikil maut dalam organ vital kita. Dan Xiaoyu sangat beruntung teman-teman karena dia masih diberi kesempatan kedua untuk melanjutkan hidupnya. Banyak banget pasien lain yang tidak seberuntung Xiaoyu dan berakhir kehilangan nyawa mereka. Pokoknya jangan tunggu deh sampai pinggang kita terasa sakit, apalagi sakit luar biasa seperti ditusuk ribuan jarum yang panas. Jangan tunggu sampai urin kita berubah warna jadi merah segar gara-gara cairan tubuh kita bocor. Tubuh kita bukan tempat sampah untuk menampung segala jenis gula atau zat-zat lain yang berlebih. Tubuh kita adalah mesin organik yang perlu air putih untuk bisa terus berjalan. Teman-teman ingat ya, segelas air mineral jauh lebih berharga daripada segelas minuman manis. Sayangi ginjal kita, sayangi tubuh kita sebelum organ-organnya berhenti bekerja untuk selama-lamanya. Karena kalau ginjal atau organ tubuh yang sudah rusak, hidup kita akan terenggut dengan cara yang sangat tragis. Dalam jangka waktu yang lama penuh dengan kesakitan. Dan Xiaoyu kini harus rutin memeriksa kadar kreatininnya setiap bulan. Ya harus pastikan gak ada lagi mineral yang mengendap di ginjalnya, baik kanan atau kiri. Karena sekarang nih teman-teman, ginjal kirinya adalah satu-satunya tumpuan harapan terakhir untuk tetap bisa bertahan. Pelajaran penting dari kasus ini adalah haus itu adalah perintah, bukan sekedar saran dari tubuh kita. Segera minum air putih begitu kita merasa tenggorokan mulai terasa kering. Jangan biarkan nih racun menghancurkan masa depan kita, apalagi usia kita yang masih muda. Kisah Xiaoyu ini harus disebarkan agar gak ada lagi korban akibat gaya hidup yang gak sehat. Ingat ya, kesehatan adalah harga yang baru terasa mahal ketika kita mulai jatuh sakit. Ada banyak banget orang di luar sana mungkin sedang mengalami apa yang dialami sama Xiaoyu. Mereka hanya belum sadar sampai rasa sakit itu datang menghantam dengan sangat-sangat keras. Teman-teman, jadikan kisah 300 batu ginjal ini sebagai titik balik untuk gaya hidup kita semua. Tetap waspada dengan apa yang kita konsumsi setiap jam dan juga setiap hari. Jangan lupa share video ini ke orang-orang yang kita sayangi. Satu info dari kita bisa menyelamatkan satu nyawa dari ancaman gangguan kesehatan yang serius. Jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, tetap hidup dengan sangat sehat. Dan ingat ya, ginjal kita adalah salah satu masa depan hidup kita yang paling utama.